Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Jamaah pengajian Ramadan yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kali ini materinya mungkin sedikit berbeda dari materi-materi sebelumnya. Karena kalau materi sebelumnya kan lebih pada pembahasan Islam secara menyeluruh, meskipun mungkin dibahas bagian-bagiannya. Tapi kali ini saya diberi materi tentang kemuhammadiyahan. Kenapa begitu? Karena panitia tahu Bapak Ibu kan tidak semuanya dulu di sekolahnya di sekolah Muhammadiyah gitu, sehingga belum mendapat pelajaran kemuhammadiyahan gitu. Kalau putra-putra panjenengan yang sudah sekolah di Muhammadiyah sudah dapat pelajaran kemuhammadiyahan. Tapi Bapak Ibu karena dulu sekolahnya di sekolah umum dari TK, dulu Bapak Ibu sekolah TK kan belum ada TK Aisyah ya, belum ada SD Muhammadiyah juga mungkin, dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin pelajaran kemuhammadiyahan ya sekilas didapat dari pengajian-pengajian seperti ini, tapi ini akan lebih khusus mungkin membahas tentang ya salah satu poin materi dari pelajaran kemuhammadiyahan. Apa itu? Yaitu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang disingkat PHIWM gitu, ya. Ini saya kira perlu Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai warga Muhammadiyah memang selama ini kita sudah tahu, kita orang Muhammadiyah kan pedomannya sudah jelas Al-Quran dan hadis gitu kan. Kenapa masih juga harus ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Apakah ini akan menambah dari Al-Quran dan hadis? Oh tidak.
Jadi ini tidak bermakna lalu akan nambahi Quran, nambahi hadis, tidak. Tetapi mungkin lebih kepada penjabaran, lebih kepada penjelasan operasional, biar lebih mudah dalam kita mempraktekkan amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira begitu. Sehingga nanti sumber-sumbernya pun tetap harus mesti bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Jadi tidak akan menyimpang dari situ. Hanya mungkin Bapak Ibu kalau mempelajari secara rinci, detail, Quran dibaca sampai tafsirnya, hadis juga begitu, saya kira ya beratlah bagi kita. Maka kita perlu panduan, perlu pedoman yang lebih bersifat praktis. Praktis itu wis rasa jelimet-jelimet neng, oh nek wong Muhammadiyah kudu ngene, salate seperti ini. Dalam berkeluarga seperti ini, dalam bermasyarakat seperti ini. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara seperti ini. Lah ini perlu panduan supaya lebih mudah, lebih praktis dalam tataran pengamalan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira begitu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal pada mukadimah saya sampaikan ayat yang ini selalu dibaca oleh khatib ketika khutbah. Ini sebagai pengingat bagi kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dengan memeluk agama Islam, artinya mati dengan selamat. Nah, kaitannya dengan pedoman hidup Islami ini, maksudnya kalau kita dalam kehidupan ini selalu berpedoman pada Islam, harapannya nanti kalau kita mati itu mati dalam Islam. Karena amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan Islami. Maka pesan ini selalu terus diulang-ulang dalam khutbah formal di masjid hari Jumat maupun di saat-saat pengajian. Jadi mengingatkan kita supaya kita itu terus selalu dalam Islam. Dalam hidup kita itu mengalir 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali sampai bangun lagi. Islam kan begitu sempurna, mengajarkan, menuntun, mengarahkan, memberi pedoman kepada kita dalam berkehidupan. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dari kehidupan pribadi sampai kehidupan yang lebih luas, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau berbangsa dan bernegara kan skopnya sudah cukup yang luas dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam bernegara. Itu ada semua dalam Islam. Nah, meskipun saya yakin dalam bahasan kita pagi hari ini tidak akan bisa lengkap sampai detail seluruhnya ya. Kalau toh mau seluruhnya ya harus bertahap. Ini satu buku ya, meskipun bukunya tidak terlalu besar, tapi tentu bahasanya tetap membutuhkan waktu yang panjang. Nah, sehingga kalau nanti mungkin itu baru sebagian, ini baru sebagian, mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Bukunya seperti ini. Bukunya kecil ya, agak tebal sedikit. Nanti bisa dibeli di. Memang kalau buku seperti ini tidak di sembarang toko ada. Ya kalau di Jogja di toko-toko Muhammadiyah gitu. Kalau Purworejo sudah pernah dibagikan nggih? Wonten ingkang sampun kagungan? Wonten nggih? Baik, nanti yang sudah kagungan coba dibuka-buka. Saya meskipun punya juga, tapi bacanya juga belum lengkap juga, artinya belum dari depan sampai belakang. Nah, kita hanya mungkin poin-poin pentingnya saja. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan kalau mungkin belum nanti materi ini belum bisa lengkap kami sampaikan, Bapak Ibu bisa membaca sendiri atau mungkin juga bisa dilanjut pada kesempatan yang lain. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Mari kita berusaha belajar ini, dan nanti pada saatnya tentu kemudian yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya dalam praktek kehidupan
sehari-hari. Itu saya kira yang lebih penting. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya sampaikan dari isi buku ini yang paling awal tentang pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang pemahaman pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bagaimana pemahamannya? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah seperangkat nilai norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh ya, ini sekali lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pola dalam kita bertingkah laku, dalam kita hidup ya sebagai warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Muhammadiyah kan mungkin Bapak Ibu secara ringkas tahu. Di anggaran dasar Muhammadiyah nanti tertulis di sana, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuan Muhammadiyah. Bertentangan tidak dengan tujuan negara? Saya kira tidak. Jadi meskipun dulu kan pernah ada yang namanya asas tunggal itu, kita harus berasaskan Pancasila. Waktu itu ada perdebatan, tetapi kemudian rumusan ini menjadi tetap relevan karena menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu selaras sesungguhnya dengan tujuan-tujuan negara kita. Jadi tidak ada yang bertentangan. Dasar negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kalau ini dijabarkan ya seperti ini arahnya. Maka pedoman hidup Islami ini tetap bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka menuju terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebenarnya masyarakat Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Ya kalau kita pengen lihat ya dulu ketika prakteknya, ketika zaman Rasulullah dan para sahabat menerapkan ajaran Islam dalam praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Madinah. Itu. Maka sering disebut kita ingin mewujudkan masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu maksudnya kehidupan masyarakat seperti ketika dulu Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Begitu. Saat itu kehidupannya sesungguhnya juga plural. Maksudnya beragam masyarakatnya. Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang-orang non-Islam juga. Tapi bisa diterapkan Islam. Nah di negara kita kan juga seperti itu. Agamanya bermacam-macam, sukunya, kebudayaannya segala macam juga bermacam-macam. Tapi kalau diterapkan Islam ini sungguhnya tidak ada yang keberatan, tidak ada yang nolak kecuali orang yang memang ya tidak senang dengan Islam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan Rocky Gerung. Profesor Rocky Gerung agamanya apa? Non-Muslim, Nasrani barangkali. Beliau ketika orang Islam sendiri, mungkin Ustadz Kiai ini agak enggan, ya kurang pede lah mengatakan Indonesia itu sebaiknya berdasarkan Islam. Indonesia itu harusnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin mereka agak nggak enak untuk menyatakan seperti itu. Tapi Rocky Gerung yang bukan Islam itu dia menyatakan dia setuju, dia cocok kalau Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Kenapa begitu? Nah, namanya orang pintar, dia belajar sudah khatam istilahnya dari berbagai sumber, dari berbagai literatur, termasuk Islam dia pelajari, sehingga dia tahu Islam itu bisa adil. Kata Rocky Gerung, Islam itu bisa adil. Tapi selain Islam, dia mengatakan ya mungkin tidak ada jaminan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana dulu Rasulullah mengatur Islam itu, mengatur masyarakat itu dengan Islam. Begitu masyarakat bisa tenang, tentram, adem, ayem, dan hidupnya juga dalam kehidupan yang baik, hidup yang makmur, begitu. Nah, cuman untuk bisa seperti itu memang ini sesuatu yang tidak gampang.
ada perdebatan panjang, ada pro dan kontra segala macam. Tetapi setidaknya wacana itu harusnya kita orang Islam sendiri lebih yakin. Orang Islam kan tidak pernah mendolimi siapapun. Wong dalam perang saja diatur, gitu kan? Kemarin ketika Palestina mengembalikan tawanan perangnya, itu yang dikembalikan itu dalam keadaan sehat, mungkin badannya segar, senyum-senyum, enak, dan bahkan mereka terima kasih kepada Palestina karena memang yang namanya tawanan itu ya dihormati, dihargai, dijaga kehormatannya, dilayani, diberi makan segala macam. Tapi mungkin tawanan Palestina yang di Israel ya kembali dalam keadaan kurus, dalam keadaan mungkin tersiksa dan sebagainya. Ini sesungguhnya sudah bisa dibaca bahwa Islam itu begitu baik, begitu hebat, begitu sempurna Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita sudah bersumber berdasarkan Al-Quran Sunnah itu harusnya kita umat Islam memang sempurna. Perkara prakteknya memang kemampuannya mungkin belum sempurna. Tetapi aturannya sempurna. Jadi kita sesungguhnya tidak ragu kalau kita kemudian menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Muhammadiyah itu menyusun panduan ini, buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah berlandaskan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu tadi pengertian, pemahaman PHIWM. Lalu yang berikutnya adalah landasan dan sumber. Dari landasan dan sumber PHIWM itu, ya tadi sudah disebutkan di atas juga. Landasan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun nanti yang akan dirinci menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat dan seterusnya, itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah kemudian yang berikutnya, apa kepentingannya, apa keperluannya? Wong sudah, kita kan baca Al-Quran dengan tafsirnya sudah cukup, baca hadis dengan terjemahannya, dengan penjelasannya sudah cukup. Kenapa masih perlu juga disusun pedoman hidup Islami ini? Nah, kepentingannya adalah yang pertama menjalankan keputusan tanwir. Nah, ini namanya organisasi ya harus ada tatanan dari organisasi. Menjalankan keputusan tanwir Muhammadiyah tahun 1992, berarti sudah sekian tahun yang lalu keputusan ini tentang PHIWM. Apa itu tanwir? Periksa Bapak Ibu, tanwir. Nah, ya ini pelajaran kemuhammadiyahan di sini nih. Tanwir itu adalah permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Jadi permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah itu namanya muktamar, 5 tahunan. Nah, tanwir itu di bawah muktamar. Berapa tahun sekali? Setidak-tidaknya 1 periode kepemimpinan hasil muktamar itu berapa tahun muktamar? 5 tahun, periode kepemimpinan itu 5 tahun. Dalam kurun 5 tahun itu setidak-tidaknya 3 kali diselenggarakan tanwir. Berarti kalau sekurang-kurangnya boleh lebih dari itu, boleh tiap tahun sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan. Yang pasti biasanya menjelang muktamar itu ada tanwir. Kemudian kalau ada agenda-agenda penting, misalkan negara dalam keadaan krusial, organisasi dalam keadaan mungkin juga krusial, itu diselenggarakan tanwir. Atau ada hal yang harus diputuskan secara mengambil pendapat dari seluruh perwakilan Muhammadiyah se-Indonesia, maka diselenggarakan tanwir. Maka tanwir itu yang hadir adalah dari unsur PP dan unsur pimpinan wilayah. Kalau PDM tidak ikut tanwir. Yang ikut tanwir itu unsur pimpinan pusat dan unsur pimpinan wilayah. Nanti juga di bawah tanwir ada namanya muspimwil. Nah, muspimwil itu sama dengan tanwir tapi ini penyelenggaranya pimpinan wilayah. Kemudian di bawah muspimwil ada namanya muspimda, musyawarah pimpinan daerah. Itu di tingkat kabupaten, tingkat daerah begitu. Nah, nanti ke bawahnya muspimcam dan sebagainya. Jadi ini merujuk pada sistem organisasi dari PP sampai ke tingkat bawah. Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Kalau wilayah ya setelah muswil. Kalau daerah setelah musda, itu permusyawaratannya namanya muspimda. Tanwir, muspimwil, muspimda. Nah, jadi
PHIWM ini adalah menjalankan amanat keputusan Tanwir tahun 1992. Itu yang pertama kepentingannya. Yang kedua, dinamika atau perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional, baik di era reformasi maupun setelahnya. Jadi kehidupan ini kan dinamis, selalu ada perubahan-perubahan, selalu ada hal yang menarik, selalu ada yang perlu dimusyawarahkan, selalu ada hal-hal penting yang dalam mengambil keputusan itu tidak sendirian. Dalam hal ini kalau PP ya tidak hanya pleno PP, tapi juga perlu melibatkan wilayah. Nah, hal-hal yang berskala penting, berskala besar itulah maka kemudian perlu diselenggarakan musyawarah-musyawarah penting dalam rangka untuk memutuskan hal-hal penting. Nah, dinamika seperti ini, perubahan-perubahan sosial politik seperti ini, warga Muhammadiyah perlu pedoman agar tidak berjalan sendiri-sendiri, agar tidak simpang siur, agar tidak menjadikan kebingungan. Misalkan kemarin ketika Muhammadiyah memutuskan menerima tambang, gitu kan, pengelolaan tambang, ini kan sesuatu yang krusial. Nah, itu dalam sidang, dalam permusyawaratan diputuskan, dalam sidang dibahas, dimusyawarahkan, gitu. Nah, yang seperti ini perlu pedoman. Nanti dalam dunia perpolitikan, itu juga pada saatnya warga Muhammadiyah juga perlu pedoman. Jadi satu contoh misalkan statement PP Muhammadiyah tentang ketika kemarin mau pemilu ya, atau ketika juga mau pilkada, itu membuat fatwa bahwa kita warga Muhammadiyah haram hukumnya menerima suap dari calon calon yang akan dipilih. Apakah itu dari pemilihan presiden, kemudian gubernur, bupati dan seterusnya. Nah, hal seperti ini kan perlu dipedomani. Artinya kita warga Muhammadiyah supaya faham dan akhirnya melaksanakan, oh berarti kita warga Muhammadiyah itu nggak boleh menerima suap ketika kita akan memilih calon-calon pemimpin. Nah, seperti itu. Maka dinamika perubahan sosial di masyarakat, sosial politik termasuk di dalamnya, itu perlu ada ya semacam keseragaman, perlu ada pedoman agar kita tidak bertanya-tanya gimana sih ini kita milih siapa misalkan. Nah, tapi nanti kalau hal seperti itu memang ini ada mungkin pembicaraan khusus ketika mungkin menjelang pilihan presiden, gubernur dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang jelas kita perlu punya pedoman dalam mensikapi perubahan dinamika yang ada di masyarakat, baik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat secara skop yang kecil maupun kehidupan masyarakat yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, apa kepentingannya disusun pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Kepentingannya adalah perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, materialistis dan hedonis. Napa niku pragmatis? Pragmatis niku ya mungkin lebih kepada kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Contohnya begini. Kemarin ketika mau magangan presiden, magangan ya, pemilihan presiden, bupati, gubernur dan sebagainya, coba kita dengar suara masyarakat mungkin di lingkungan kita, masyarakat di Indonesia pada umumnya. Mereka statementnya, pernyataannya begini. Pokoknya sing tak pilih sing bagi duit, yang memberi saya uang. Nek sing ra memberi tidak saya pilih. Nek memberi kabeh tak pilih sing ring memberi akeh, misalkan begitu. Lah ini namanya pragmatis, hanya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Dan ini tadi kalau dihubungkan dengan yang awal tadi, tentu kita warga Muhammadiyah tidak boleh seperti itu. Kita warga Muhammadiyah insya Allah sudah faham, sudah cerdas tentang bagaimana cara memilih pemimpin misalkan, atau bagaimana kita dalam menggunakan aspirasi politik kita. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini juga perlu diberi pedoman karena perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung tadi itu pragmatis. Kemudian materialistis. Materialistis itu ya mungkin rada moto duiten lah gitu gampangannya. Jadi maksudnya segala sesuatu itu diukur dengan uang. Diukur dengan uang. Ada lagu di
apa namanya, di YouTube mungkin ya, kemarin Bapak Ibu menerima lagu yang katanya sekarang lagunya dilarang itu. Kenapa lagu ini? Yang dari Sukatani, iya betul. Mau jadi polisi, bayar. Setelah jadi polisi, bayar. Ada urusan polisi, dan seterusnya itu. Jadi ini materialistis. Jadi memang segala sesuatu itu diukur dengan uang. Mau kerja, bayar dulu. Nanti setelah kerja juga mengukurnya. Ini pekerjaan saya besok menghasilkan saya, misalkan pekerjaan itu nanti gajinya per bulan 5 juta. Sekarang saya disuruh bayar misalkan 200 juta. Sehingga nanti saya harus kembali modal baru sekian tahun. Nah, ini diukur dengan uang. Nanti dia kerja juga seolah-olah semuanya diukur dengan uang. Jadi nek ra oleh duit sakmono ya wis ora sida. Atau mungkin kita tidak akan melaksanakan tugas dengan baik. Tapi di Muhammadiyah ini kita sudah memahami gaji-gaji di amal usaha Muhammadiyah itu memang belum bisa mengikuti standar pemerintah. Makanya di aturan-aturan kami sedang membahas aturan di PKU Muhammadiyah ini bersama Pak Wazir dan teman-teman, Pak Jarwo, Pak Muhadi dan yang lain, tentang itu biasanya gajinya memang awalnya itu idealis sesuai dengan UMR segala macam. Tapi kemudian nanti di bawah ada lampirannya sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan kemampuan PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Nanti di sekolah-sekolah juga begitu. Dalam apa upaya memberikan gaji, tentu ada mungkin aturan-aturan idealnya, tapi kemudian lampirannya adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuannya masih sedikit, ya sudah digaji sedikit. Tapi karena itu sudah difahamkan di awal, di depan, ya alhamdulillah mereka tetap siap, semangat untuk melaksanakan tugas di Muhammadiyah karena sudah tahu nanti gaji saya sekian. Mau jadi guru pun juga diberitahu besok gajinya sekian. Bagaimana? Siap no button gitu. Nah, kalau siap ya sudah monggo. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, orang materialistis itu biasanya, dan ada juga besok gajinya sekian nggih. Akhirnya dia mengundurkan diri karena tahu gajinya memang tidak sesuai dengan obsesinya, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi materialistis itu segala sesuatu diukur dengan uang, nilai dengan materi. Nah, kita di Muhammadiyah sudah tahu bahwa ya mungkin kalau toh kita mengukur gaji, toh tidak semata-mata rezeki kita itu berasal dari gaji. Apakah kita itu kalau kemudian gajinya kecil, lalu Allah hanya akan memberi itu-itunya saja, tidak akan memberi yang lain? Saya kira Allah itu maha tahu, Allah maha pengasih, maha penyayang, juga lebih tahu kebutuhan kita. Sehingga Allah katakan gaji kita dari amal usaha Muhammadiyah tidak seberapa, tapi Allah membukakan pintu-pintu yang lain. Itu yang nanti kemudian ada sisi lain yang kita lebih berharap dari apa materi yang kita dapatkan yang bernama keberkahan, gitu kan? Nah, kalau sudah namanya berkah, meskipun sedikit dilelah cukup gitu. Tapi kalau tidak berkah, meskipun banyak, kadang malah kurang terus gitu kan. Betapa banyak orang yang hasilnya besar, tetapi kurang terus. Bahkan ada cerita-cerita, misalkan Kakung Putri PNS semua. Kalau sekarang mungkin sertifikasi semua kalau guru. Tapi kalau gajian itu gajinya minus, malah kudu bayar minusnya itu. Coba. Ini bagian dari tanda-tanda, dari tanda-tanda tidak adanya nilai-nilai keberkahan. Dilalah ada saja itu yang menyebabkan gaji itu kurang. Tapi kalau berkah, meskipun sedikit, awake sehat, anak-anaknya sehat, manut, ora kokean jajan, ora boros dan sebagainya. Dan nanti mungkin sisi lain Allah juga menurunkan rezeki dari pintu-pintu yang lain yang kita tidak tahu. Min haitsu la yahtasib, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau soal rezeki itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah khawatir, sudah dijamin oleh Allah. Asal kita masih hidup, pasti Allah menjamin tentang rezeki itu. Dan rezeki itu akan datang dengan sendirinya, gitu. Wong bayi dalam kandungan saja dia belum bisa ikhtiar apapun, rezekinya datang. Dia pengen gado-gado, gado-gado itu datang. Ibunya makan gado-gado sampai kepada janin. Nah, bayinya pengen durian misalkan, gitu kan? Datang durian menghampiri, gitu kan?
dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir, dalam kandungan yang belum bisa apa-apa saja Allah menjamin rezeki. Apalagi sudah hidup kita, ikhtiar bisa, doa bisa, macam-macam bisa. Jadi soal rezeki, makanya kita jangan materialis banget lah gitu. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Gitu. Konon ada orang kecemplung sumur, sudah pernah disampaikan mungkin oleh Pak Puji, kecemplung sumur ya, itu masih bisa diselamatkan, ditulungi gitu. Nah, setelah di atas diminumi apa itu susu hangat atau apa begitu. Nah, setelah diminum itu kecemplung lagi, nah, terus meninggal setelah itu. Nah, ini rezekinya masih tersisa 1 gelas tadi itu, sehingga dia masih hidup dan masih bisa ditolong. Tapi setelah itu dia sudah gitu. Jadi rezeki itu sudah diukur, sudah diatur. Tidak usah kita ngoyo-ngoyo, apalagi dengan cara yang tidak halal kita meraih rezeki itu. Seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir esuk iso ngliwet pora ya dan sebagainya ya ibu-ibu. Iki arek riyo kok ketoke danane isih tipis, sudah nggak usah khawatir. Nanti Allah yang akan mendatangkan rezeki itu entah dengan caranya. Yang penting kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga bagaimana? Ya sudah, nggak usah duga-duga, nanti Allah yang memberikan cara. Wong yang diduga saja kadang nggak datang, yang tidak diduga malah datang. Itu cara Allah. Maka nggak usah kita materialistis. Yang ini masih kayak pragmatis, materialistis, hedonis. Hedonis niku gaya hidup yang mewah-mewah, yang hebat-hebat gitu ya. Selebritis ya. Biasanya tas saja itu nggak sembarang tas, harus tas yang harganya mahal, sepatu dan sebagainya. Mau dandan itu bingung, kerudungnya apa, bajunya apa, sepatunya apa, harus matching semua misalkan. Itu kan termasuk bagian dari gaya hidup. Meskipun kita dandan menyesuaikan itu baik-baik saja gitu, misalkan tentang warna dan sebagainya boleh. Tetapi kalau kemudian kita berstandar yang harus mewah, haruslah, ini namanya gaya hidup hedonis. Dan itu biayanya mahal Bapak Ibu. Untuk mencukupi gaya hidup itu biayanya mahal. Maka Bapak Ibu sudahlah biasa-biasa saja, sederhana. Insya Allah asal sudah syar'i ya, menutup aurat sudah cukup. Ataupun adapun keindahan dan sebagainya, kalau memang itu bagian dari yang kita mampu ya memang perlu juga sih. Kita tidak boleh, mohon maaf mungkin kalau Ibu dalam bahasa Jawanya ngelomprot misalkan, itu kan nggak baik juga gitu. Kan ya tetap harus rapi. Mungkin soal warna juga menyesuaikan. Misalkan takziah pakai baju merah misalkan, cocok nggak betul? Betul nggih? Nah, itu salah satunya itu misalkan. Baik. Selanjutnya adalah kenapa pakai PHIWM ya? Yang keempat yaitu karena penetrasi budaya. Masuknya budaya asing. Penetrasi itu ya apa namanya tadi itu, masuknya budaya asing, yang kemudian budaya asing itu menyatu dengan budaya kita, yang kadang kita orang Islam tidak bisa memilah, tidak bisa memilih. Sehingga kadang-kadang menjadi sesuatu yang dia merasa hebat ketika dia menerapkan budaya asing. Apa misalkan ya? Misalkan dalam pola berpakaian gitu. Kalau pola berpakaian kita meniru misalkan budaya Arab Saudi, ya itu tentu karena Arab Saudi itu negara Islam itu baik. Karena tentu standarnya adalah menutup aurat. Tapi kalau kita standar gaya hidupnya itu meniru budaya Barat, mohon maaf, meskipun tidak semua sekarang ya, di Barat itu sekarang Muslimnya juga banyak, jangan salah. Tetapi kalau kita kemudian berstandar kepada budaya Barat pada umumnya, itu tentu tidak cocok. Karena kemudian kebanyakan mereka adalah tidak menutup aurat secara lengkap, secara sempurna. Nah yang seperti itu yang kita perlu ketentuan, perlu aturan, perlu pedoman hidup gitu. Memang di Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menutup jilbabnya gitu kan, harus menutup aurat. Kalau perempuan muka dan telapak tangan itu yang boleh kelihatan. Kalau laki-laki paling tidak pusar sampai lutut gitu kan. Itu kita harus paham seperti itu, maka perlu adanya pedoman-pedoman. Nanti jabarannya tentu di bagian yang lain. Jadi kebudayaan asing itu yang menjadikan kita perlu adanya pedoman-pedoman, yang pedoman itu diharapkan warga Muhammadiyah itu secara umum berstandar.
tentu saja berstandar syariat Islam. Yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah. Nah, ini ada faktor internal, faktor eksternal yang memerlukan standar norma yang lebih jelas. Jadi kita bermuhammadiyah pun juga perlu pedoman, perlu ada yang menjadi patokan, ada yang menjadi tuntunan. Jadi misalkan Muhammadiyah kan punya pedoman dalam ibadah, misalkan tentang buku himpunan putusan tarjih. Ini bagian dari yang supaya kita dalam amaliyah ibadahnya, meskipun di tarjih itu sendiri tidak kaku, ya, tidak kaku. Tidak kaku itu contohnya begini. Doa iftitah itu tidak hanya satu Allahumma bangit. Jangan salah, nanti Bapak Ibu bisa membaca lengkap di putusan tarjih. Ada yang di sana itu hampir sama dengan saudara kita di Nahdiyin. Bacaannya pendek. Kalau tidak salah ini. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hanya sampai itu kalau nggak salah. Kemudian ada yang versi panjang. Ada yang kalau salah nanti bisa dipersani nggih di tarjih. Tapi prinsipnya itu ada pilihan, banyak pilihan. Tapi yang kita pakai kebanyakan adalah Allahumma bangit. Dan saya pernah mendengar Profesor Din Syamsuddin, ya, Ketua PP Muhammadiyah sebelum Pak Haidar, itu beliau menyatakan begini, kita warga Muhammadiyah karena banyak dosa, itu pakainya Allahumma bangit saja katanya, gitu. Kenapa Allahumma bangit? Karena artinya nanti direnungi artinya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara kami dengan kesalahan-kesalahan kami sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Ini kan doa supaya kita dihindarkan dari kesalahan. Jadi nek salat niku khusyuk melane wong niku, apalagi nanti masih ada di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Mlakune lurus lempeng menuju ke baik-baik saja karena memang kita sudah dipandu di apa namanya? Dipengaruhi oleh sholat kita. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji yang mungkar. Yang mencegah yang mana? Doanya tadi itu. Kalau kita sholatnya khusyuk, doanya kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga kita mau menyimpang, mau salah, kita sadar sendiri, kemudian menuju jalan yang lurus sendiri. Karena kita tadi sudah minta dihindarkan dari kesalahan, seperti jauhnya antara timur dan barat. Maksudnya jauh sekali dari kesalahan. Jauh dari kesalahan berarti dekat dengan kebenaran. Apa yang kita lakukan insya Allah selalu benar. Makanya doanya itu. Lalu yang kedua, Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kalau kita sudah terlanjur salah, nah doanya menyesuaikan. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah segala kesalahan kami, semua dosa kesalahan kami sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Nyuwun diresiki maknanya apa? Minta diberi maaf, minta diampuni dosa-dosa kita. Coba, kurang sempurna apa? Kurang baik apa? Mau nyuwun dihindarkan dari kesalahan, ning tetep meskipun nyuwun dihindarkan dari kesalahan, sik cok berbuat salah no mboten? Tasih. Mulane jadi doa yang kedua, nyuwun diresiki, nyuwun diberi pangapura oleh Allah. Maka Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Minta dimaafkan, minta diampuni seperti bersihnya kain putih dari kotoran. Maksudnya sampai betul-betul resik, dosanya habis semuanya diampuni. Lah ini dibaca terus saja tiap hari coba. Makanya sholat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 poin doa ini di doa iftitah kita. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod. Ya Allah, sucikanlah
kesalahan kami dengan air. Air niku nggih banyu sing cok ngombe niku. Tidak hanya cukup dengan itu, dengan salju. Salju niku napa? Nggih. Sebangsa es. Nek es niku jernih napa mboten jernih? Es itu kan sumbernya dari embun nggih. Kalau es yang dibuat sendiri ya tergantung air yang dimasukkan kulkas tentunya. Tapi kalau es yang sumbernya dari atas gitu. Kemarin itu di Jalan Magelang sampai Jogja membaca berita ada hujan es. Nah, kalau es yang turun dari langit itu ya, itu tentu air yang jernih yang menggumpal menjadi es lalu turun ke bawah. Itu saya melihat videonya memang peringgil-peringgil begitu. Ada yang diambil itu memang gumpalan es itu. Nah ini maksudnya apa? Wes dikumbah nganggo banyu, sik nganggo salju, kemudian masih ditutup dengan wasalji wal barot dan air embun. Air embun itu suci napa ta? Budak napa bening? Bening. Maknanya kita minta kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan kita itu diampuni, dibersihkan sampai sebersih-bersihnya dengan air yang itu sudah gambaran air yang paling bersih, paling jernih, paling suci. Air, salju, embun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah yang seperti ini tentu apa? Orientasi ini harus kita, kalau kita bagi warga Muhammadiyah ya harus berorientasi ke sana. Nanti banyak pedoman-pedoman misalkan tentang hal yang sering kontroversi di masyarakat. Kita mau berpedoman yang mana misalkan? Contoh misalkan tentang musik. Kan rame ya, musik itu wayang bareng gitu. Kan ada polemik tentang wayang juga kan. Nah, Muhammadiyah seperti apa sikapnya? Supaya warga Muhammadiyah tidak bingung dan tidak ikut-ikutan. Misalkan di YouTube misalkan atau di medsos itu orang mencaci dalang, mencaci wayang, mencaci macam-macam. Apakah kita harus ikutkan itu? Nah, Muhammadiyah perlu memberi pedoman. Ternyata kalau di Muhammadiyah, musik termasuk juga budaya itu halal haramnya tergantung ilatnya. Tergantung apa? Latar belakangnya, tergantung sebab-sebabnya. Contoh, misalkan di alun-alun nanggap dangdut, biduannya pakai rok mini, musiknya menggema kemana-mana. Kira-kira penontonnya bagaimana ini? Penontonnya dari rumah sudah tahu karena yang akan ditampilkan adalah grup dangdut dari Ambarawa misalkan, misal tapi ini ya saya tidak menyebut nama grup gitu ya, hanya misal. Itu dia sudah tahu reputasi grup dangdut dari Ambarawa. Dia juga sudah membayangkan biduannya seperti apa. Wah, dia dari rumah sudah siap dengan minuman keras supaya nanti jogetnya tidak malu-malu, bisa berani naik panggung juga. Terus di sana nanti minum, mabuk, terus segala macam, senggolan, tambah gelut sisa, wah bisa berakhir dengan pembunuhan juga dan segala macam. Nah yang seperti ini haram hukumnya. Kenapa? Karena menimbulkan madorot. Menimbulkan madorot. Tapi kalau Serambi Bagelen, beda kan? Terus Serambi Bagelen yang diasuh oleh Pak Dandung, itu musiknya religius. Lagu-lagunya menggugah, syairnya ada yang bersumber dari hadis, ada yang bersumber dari Al-Quran, ada yang bersumber dari kata-kata ulama dan sebagainya. Sehingga mendengar itu kita kalau merenungi bisa bertambah keimanannya, bisa bertambah semangatnya dalam berislam, semangat jihadnya. Misalkan lagu yang dikarang Hamka, ini yang banyak di posting-posting itu, yang itu dulu pernah viral kalau zaman sekarang namanya, ketika masih zaman penjajahan gitu ya, untuk menggugah semangat masyarakat dalam berjuang. Itu Hamka mengarang lagu yang isinya membangkitkan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalam suci dan seterusnya, gitu kan. Ini meskipun itu diiringi musik, tidak apa-apa, bagus. Dan Pak Dandung juga sering menyanyikan lagu itu. Jadi yang seperti ini boleh dalam
Muhammadiyah. Ya, artinya menurut Muhammadiyah Islam membolehkan yang seperti ini. Gitu. Jadi begitu. Ini perlu pedoman sehingga kita warga Muhammadiyah tidak gampang, oh haram itu kamu bermusik. Wah, tidak serta-merta begitu, harus dirunut latar belakangnya, ilatnya, sebabnya. Mungkin bagaimana cara mewujudkan seni budayanya itu menjadi pedoman dalam kita menentukan halal dan haramnya gitu. Nah, supaya kita tidak terpengaruh ikut-ikutan orang membuat statement haram kita ikut mengharamkan, orang menyebut halal kita menghalalkan. Babi itu bang sudah cacing pitanya kan sudah disterilin, sudah tidak wanu. Yang lain mengatakan babi itu halal kita ikut. Iya benar itu berdasarkan ilmu. Wah, berdasarkan ilmu ikut-ikutan. Nah ini nggak boleh kita. Kita harus merujuk kepada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kelima. Oh, yang kelima tadi sudah ya. Tadi yang kelima. Yang keenam. Oh, hanya 5. Jadi kepentingannya itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa wis ana Quran, wis ana hadis kok masih perlu ada pedoman hidup Islami? Ya kepentingannya itu supaya kita warga Muhammadiyah itu punya panduan-panduan seperti dengan latar belakang yang tadi saya uraikan, sejak dari menjalankan keputusan Tanwir, dinamika perubahan sosial politik, perubahan alam pikiran manusia, penetrasi budaya, kemudian pemahaman orientasi nilai dan sikap kita dalam bermuhammadiyah, baik intern maupun ekstern. Nah, kemudian lanjutannya sifat dari buku ini, sifat dari PHIWM, Pedoman Hidup Warga Muhammadiyah. Sifatnya adalah yang pertama mengandung hal-hal yang pokok prinsip. Maksudnya tidak dijelaskan secara kalau hidup berkeluarga itu misalkan bangun tidur harus begini, tidak. Ya tentu saja yang memuat yang pokok-pokok saja. Yang penting-penting saja, nanti penjabarannya tentu hidup berkeluarga kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin karena kemampuan ekonominya beda, dalam penerapannya berbeda. Karena jumlah anggota keluarganya berbeda, mungkin penerapannya beda. Sing anake akeh karo anake sithik kan mbok berbeda dalam pola pengaturan hidup berumah tangga gitu kan. Lah ini karakteristik seperti itu nanti diserahkan masing-masing, tetapi nanti ada patokan-patokan yang prinsip yang penting. Kemudian yang kedua bersifat pengayaan. Pengayaan itu maksudnya Al-Qur'an dan hadis itu sudah lengkap. Kita mau membicarakan tentang hidup berkeluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan suami istri dan sebagainya, seluruh sudah ada di Al-Quran dan hadis. Tapi kan mungkin praktisnya kita masih perlu penjelasan-penjelasan. Nah, di sini nanti ada panduan yang lebih menjelaskan, yang lebih mudah kita memahaminya dengan buku panduan ini. Nah, maka bersifat pengayaan, memperluas cakrawala. Apalagi kalau Al-Quran, Sunnah itu kan menurunkannya pada periode zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Nah, mentransformasikan hal yang kurun waktunya berbeda itu tentu nanti perlu penjelasan tertentu. Maka kalau di Islam ini kan ada hukum selain selain Al-Quran dan hadis, ada yang namanya qiyas gitu. Perihal qiyas? Kenapa qiyas? Qiyas itu menyamakan. Dulu nggak ada, sekarang ada. Tapi yang ada sekarang yang dulu tidak ada itu bisa dirunut. Ini nanti kalau dihubungkan dengan sumber hukum Islam dari Al-Quran maupun hadis, ada qiyasnya di mana? Ada persamaannya di mana? Apa ya misalnya? Misalnya tentang bunga bank misalnya. Zaman Rasulullah kan tidak ada bank, belum ada bank. Tapi sudah ada utang piutang. Ada sahabat yang berhutang. Rasulullah juga pernah berhutang. Pinjam onta, kembali onta. Tapi kalau dulu kan tidak ada ontanya ditimbang apa mboten, diukur lingkar hanya apa tidak, ya hanya dengan perkiraan. Biar renileh misalnya tingginya sekian, misalnya sekian. Setelah mengembalikan itu Rasulullah melebihkan dengan pengembalian yang lebih besar. Maksudnya apa? Selisih
besarnya itu sebagai bagian dari jasa terima kasih Rasulullah kepada orang yang dipinjami. Ini kan sekarang kalau dikiaskan kan pada hutang piutang pada mungkin koperasi, bank dan sebagainya. Yang sekarang ini kalau kita umat Islam ya bank syariah begitu ya. Kata Pak Tasir, karena masih banyak orang yang berkritik, malah bank syariah kok pada wae malah bunganya lebih gede ya gitu. Kata Pak Tasir, itu adalah hasil pemikiran, hasil ijtihad, hasil musyawarah para ulama yang kemudian dituangkan dalam bank syariah itu. Sudah, itu adalah hasil dari orang-orang alim di bidangnya, kita ikuti. Kita jangan hanya bisa mencela, tapi kemudian kita tidak punya solusinya. Dulu kan solusinya bank konvensional, haram hukumnya, haram hukumnya. Nah, solusinya apa? Nah, sekarang sudah diberi solusi, adanya bank syariah. Ya sudah, kita solusinya itu, perkara itu belum sempurna ya. Nanti harapannya makin disempurnakan. Ini statementnya Pak Tasir begitu. Mungkin BMT juga kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita bagaimana? Ya, saya kira pedoman tadi itu Rasulullah mengembalikan itu dengan melebihkan. Ini bagian dari konsep adanya jasa, mungkin nanti kemudian wujudnya menjadi bagi hasil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira kias itu seperti itu. Nah, maka sifatnya pengayaan itu karena memang kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Kalau kita kemudian harus kaku seperti itu kan sulit itu menerapkannya pada zaman-zaman sekarang ini. Tentang hukum jual beli misalkan. Nanti hukum jual beli itu akan terus berkembang. Biyen wong tuku kudu weruh barange, ngerti regane, cocok barange dan sebagainya kan hukum jual beli seperti itu. Nah, padahal sekarang jual beli online. Nah, terus pripun? Tapi itu nanti biar dibahas oleh ahlinya. Tapi yang jelas bahwa hukum-hukum seperti itu memang harus ada penyesuaian dengan situasi saat ini. Nah, maka nanti ada istilah fikih kontemporer. Nah, fikih kontemporer itu fikih yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga bersifat aktual. Aktual itu ya ini lagi-lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi kekinian, itu aktual namanya. Sekarang ini misalkan yang lagi kekinian itu apa nggih? Nggih, misalkan ada judi online, bisnis online, pinjaman online, pinjolnya serba online itu kan kekinian, aktual. Nah, pinjaman online itu seperti apa misalkan hukumnya dan sebagainya ini tentu nanti perlu dikaji. Tapi yang jelas itu kalau boleh saya menyatakan ya itu haram karena itu menjerat sekali. Jadi pinjaman online itu kadang-kadang pokoknya 10 juta sudah lunas, tapi karena modal nyicil itu baru bunganya sehingga pokoknya masih utuh. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Tidak hanya yang online itu, mohon maaf itu yang sering kita sebut sebagai lintah darat itu. Ini ada kasus-kasus saudara kita yang banyak terjerat itu. Kalau nyicil niku wis meh lunas dari pokok pinjamannya. Neng pokok pinjamannya masih utuh terus gitu. Mergane sing dibayar hanya bunganya. Jadi pokoknya kan utuh. Padahal bunganya itu nak dikumpulke meh lunas. Engko nek wis lunas kok durung lunas jenenge wong itu baru bunga. Jadi bunga berbunga. Lah ini haram kalau dalam Islam itu. Nah, jadi aktual, kekinian ya. Kemudian yang keempat memberikan arah. Jadi buku ini maksudnya memberikan arah supaya kita tidak salah arah. Gitu ya. Apa yang kita lakukan itu terarah. Nah, Muhammadiyah berkepentingan warga Muhammadiyah itu supaya terarah, berpolitik terarah, berbisnis terarah, berkeluarga terarah, bermasyarakat terarah. Dan seterusnya. Gitu ya. Maka sifatnya memberi arah. Yang kelima, ideal. Ideal itu menjadi pedoman, bisa menjadi pedoman. Pedoman kita yang ideal adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini juga ideal bagi warga Muhammadiyah. Tentu ini ideal bagi warga Muhammadiyah. Kalau bagi warga bukan Muhammadiyah ya tidak ideal. Karena mohon maaf ini misalkan, kok orang ngatur bab tahlilan nggih, kok mboten ngatur bab puji-pujian nggih misalnya. Ya bagi mereka tidak ideal, tapi bagi kita ideal. Ideal itu maksudnya apa ya? Ini sesuai dengan patokan-patokan yang memang itu harus kita pedomani, ideal. Nah, kemudian yang keenam robbani. Ya, robbani itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, sesuai nilai-nilai ilahiyah. Jadi maksudnya apa?
Maksudnya pedoman ini sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk kesolehan baik pribadi maupun sosial. Jadi maksudnya kalau kita berpedoman ini, maka insya Allah kita berada di jalan yang lurus, berada pada amalan-amalan yang baik dan benar, yang itu adalah kemudian mencerminkan kita warga Muhammadiyah menjadi warga yang soleh, baik soleh secara pribadi maupun soleh secara sosial. Dan harapannya warga Muhammadiyah itu nanti menjadi suri teladan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, sebetulnya ini belum sampai kepada rincian pedoman hidupnya itu yang seperti apa. Tapi setidaknya dengan penjelasan ini Bapak Ibu sudah punya gambaran. Oh, pedoman hidup Muhammadiyah ini pokoknya pedoman kanggone awake dhewe warga Muhammadiyah supaya kita dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagainya, pokoknya dalam meniti kehidupan ini bisa selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kenapa diberi pedoman? Karena bagaimana supaya kita mengamalkannya itu lebih mudah, lebih praktis, lebih gampang, terbimbing, terarah dengan buku panduan ini. Nah, kalau mau lebih detail ya memang harus dibaca dan mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut pada pengajian-pengajian yang akan datang. Baik, tadi mulainya kira-kira lebih 5 menit dari jam 6, sekarang jam 7. Saya beri kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ya segera ditutup nanti tentunya. Ada yang bertanya? Oh, iya, Pak Solihun, monggo. Oh, nggih. Nah, ini sebetulnya nanti ada kaitannya dengan penjelasan poin berikutnya. Sebentar. Nah, ngeten iki. Ini ada nanti Pak jawabannya di buku ini. Apa jawabannya? Nanti dalam kerangka yang akan dibahas dalam PHIWM. Jadi ada salah satu butir yang bunyinya begini. Kehidupan Islami warga Muhammadiyah itu nanti akan mengatur apa saja. Ruang lingkupnya akan sampai kemana? Salah satunya akan sampai pada butir kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, mari kita pahami ini. Kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, sekarang ini yang tadi saya mengatakan harus dirunut apa? Asal muasalnya, latar belakangnya dan sebagainya, ilatnya tadi kalau bahasa agamanya. Kita tahu bahwa pengelolaan tambang di Indonesia itu masih banyak yang ilegal. Ilegal itu maksudnya tidak dengan izin standar payung hukum yang benar. Kalau dengan izin kan ada ketentuan yang memang ketentuannya macam-macam. Salah satunya adalah bagaimana penambangan itu tidak merusak lingkungan. Tapi prakteknya pripun? Lingkungannya rusak napa mboten? Rusak. Padahal yang menikmati kerusakannya siapa? Orang setempat. Yang menikmati hasilnya siapa? Orang sana. Gitu. Jadi ini sangat tidak adil. Padha karo awake dhewe duwe pekarangan. Nggo nandur telong, nggo nandur kempul. Preso kempul? Ada suwek, ada ganyong, ada erot segala macam. Tapi yang menikmati orang lain, padahal yang nandur kita. Coba bagaimana? Dolim napa mboten? Kita memiliki sumber kekayaan alam, tapi kita tidak menikmati. Kita hanya menikmati kerusakan alamnya. Coba. Nah, atas dasar itu, ini tentu sudah melalui proses musyawarah panjang. Tapi kemarin Pak Dandung memang tidak menjelaskan. Wis wong kowe wis dadi keputusane Muhammadiyah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat, sudah mengikuti. Nah, tapi ini penjelasan saya nggih Pak Solihun. Saya menghubungkan dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi dengan latar belakang itu, memang salah satu poin penjelasannya yang mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti di medsos, itu adalah bagaimana Muhammadiyah ingin memberi contoh mengelola sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan. Atau kalau toh merusak lingkungan, ada cara tertentu untuk mengembalikan alam yang rusak tadi itu. Ada mitigasinya namanya. Seperti itu. Nah, dengan pola seperti itu, melihat latar belakangnya semua, bukan semua lah, sebagian besar pengelolaan tambang itu merusak lingkungan dan mereka tidak peduli. Nah, Muhammadiyah ingin tidak seperti itu.
Lah agar tahu orang bahwa Muhammadiyah ini bisa mengelola dengan baik tanpa merusak lingkungan kan harus praktek. Nah kan harus praktek, ya sudahlah diterima. Awalnya memang menolak karena pertimbangannya itu bukan wilayah kita, itu bukan bidang garapan Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi kemudian setelah melihat latar belakang tadi itu, kerusakan yang sudah terjadi di negara kita atas penambangan sumber daya alam itu, maka Muhammadiyah bertekad ingin mencoba mengelola dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang islami. Dengan harapan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tidak merusak lingkungan. Sehingga harapannya nanti bisa memberi contoh, menjadi contoh bagi yang lain. Meskipun wong urung sida, urung kelakon ya mbuh, tapi ini setidaknya latar belakangnya seperti itu, Pak Salihun nggih. Jadi seperti itu. Tetapi ini belakangan kayaknya sudah pesimis ini karena kemarin kan ada berita-berita tentang banyak hal lah yang sepertinya pengelolaan ini menjadi gagal. Gagal itu maksudnya ora sida gitu. Alhamdulillah malah nek ora sida ora melo kecipratan gitu. Kalau bahasa saya sih Muhammadiyah menerima tambang harus hati-hati. Jangan-jangan nanti kita kejiret tambang gitu. Kejiret tambang itu malah mematikan Muhammadiyah gitu. Kalau NU itu sudah menerima juga, tapi ya NU juga belum mengelola juga sampai sekarang. Gitu. Karena memang ternyata tidak gampang, banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa melakukan pengelolaan tambang itu. Mengelola ya tadi kalau mungkin bahasa lainnya mengeksploitasi karena itu sumber daya alam yang kemudian digunakan sebesar-besarnya tetapi tidak menghiraukan kerusakan lingkungannya. Saya kira begitu Pak Salihun. Mungkin ada yang lain? Cukup nggih? Pas ini. Nah, baik. Pelajaran kemuhammadiyahan itu asyik no betul. Jangan begitu kemuhammadiyahan gitu. Terus biasa ngaji nang Muhammadiyah. Tapi kan betul nanti bahas yang kayak niki. Ya, maka ini sesekali dengan warna yang lain. Nah, besok ngajinya beda lagi. Tapi ini ya saya bagiannya itu ya saya menyampaikan itu. Saya menyesuaikan dengan materi yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira demikian dan ini masih ada lanjutannya. Kan materi kuliah berapa SKS ini memang harus bertahap, tidak bisa diberikan secara langsung. Tapi kalau besok nggak dapat kesempatan untuk materi lagi ya sudahlah, Bapak Ibu mondot buku seperti ini. Besok kalau ada yang ke Jogja titip, kalau yang sudah punya kagungan dibaca, kalau tidak boleh dipinjamkan supaya lebih rinci memahami tentang bagaimana kita warga Muhammadiyah hidup dengan pedoman buku kecil ini. Ngaten kemawon yang saya sampaikan, mohon maaf salah kurungannya. Dan kalau ada baiknya mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermuhammadiyah dengan warga Muhammadiyah, dengan warga yang non Muhammadiyah, karena lingkungan kita kan juga banyak warga yang non Muhammadiyah. Jadi jangan sampai kita kemudian dengan berpedoman ini malah karo tanggane bentrok terus misalkan. Ini salah itu nanti memahaminya. Justru dengan pedoman seperti ini kita bermuhammadiyah itu menjadi luwes. Kita bermuhammadiyah itu menjadi menyenangkan. Kita bermuhammadiyah menjadi dengan tetangga yang bukan Muhammadiyah pun tetap senang bergaul. Kita karena memang Muhammadiyah itu menebarkan kebaikan. Muhammadiyah itu berakhlak mulia. Muhammadiyah itu peduli. Muhammadiyah itu baik hati. Muhammadiyah itu murah senyum. Muhammadiyah itu banyak pokoknya kebaikan-kebaikan. Nah kalau sudah seperti itu, siapa yang rasa senang? Kenapa bisa begitu? Lawang niru Kanjeng Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad tahu? Jangankan sing agamane padha, sing agamane beda saja dihormati. Pemeneh padha-padha memeluk agama Islam. Jadi ini kita harus baik dengan tetangga kita meskipun beda organisasi, beda bendera, beda pilihan politik. Kita harus tetap baik. Nah, pedoman ini harapannya menjadikan kita baik kepada siapapun, kepada Allah baik, kepada Allah dan Rasulnya, kepada keluarga baik, kepada tetangga baik, kepada masyarakat secara umum kita baik. Nah kalau kita baik, insya Allah Muhammadiyah menjadi contoh. Kalau menjadi contoh, ini yang menyebabkan orang senang dengan Muhammadiyah dan mereka akan berdatangan masuk ingin menjadi warga Muhammadiyah, ingin bergabung ngaji di Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi kalau panjenengan tampilnya nyebeli, nyebeli niku jengkel ke Muhammadiyah, cetil ra karuan misalkan. Muhammadiyah ngomong nyelkit, nah, misalkan
Muhammadiyah senengannya beda nih misalnya. Pokoknya kalau yang statement stigma buruk-buruk itu yang panjenengan tampilkan di lingkungan ya wong do sengit karo Muhammadiyah. Jadi nek wong sengit karo Muhammadiyah itu sing salah kudu Muhammadiyah, kita yang salah karena kita salah menampilkan sosok seorang warga Muhammadiyah. Tapi kalau kita tampil baik, ya insya Allah kita akan dicintai oleh siapapun. Perkara kono tidak mau dengan ya nggak apa-apa, kita saling menghormati sudah biasa. Gitu nggih. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf segala kurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya adalah untuk pengertian penjelasan PDWN untuk individu kendaraan akal. Informasi untuk kesempatan hari ini, infak terkumpul sudah Rp248.000. Alhamdulillah. Semoga dia amal oleh Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua, kajian bagi Ramadan 14 bulan Hijriah, hari Selasa 18 Ramadan 14 bulan Hijriah 18 Maret 2025 Masehi akan disampaikan oleh Haji Ustaz Haji Yus Herziana Sabra, MSI. Beliau Ketua Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah di daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo dengan tema menjaga kesehatan mental dan spiritual. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada jamaah 1477 dan 1492. 1477 dan 1492. Lembut ya. Yang keempat, seperti biasa program Ramadan pada kesempatan tahun ini di Nadia Rajo, yaitu donasi takjil buka puasa selama bulan Ramadan. Paket terlebih apa? Karena infak kegiatan mencapai kelas Rajo, infak pembangunan dakwah ada juga, infak pembangunan gedung SMP Muhammadiyah Rajo, dan penerimaan data titik grafika, mal, titia dilayani adalah Universitas Rajo pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadikan hikmah dan semangat berpuasa di akhirat untuk menghadapi ke depan semakin lebih baik. Kita tutup dengan doa kepada hati bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Bila bisa benar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Tri. Moga Pak Bambang.